Halo teman-teman, video kali ini aku bakal ngejelasin tentang struktur bangunan kayu yang ada di Rumah Adat Provinsi Bengkulu, Taman Mini Indonesia. Ikutin terus ya videonya. A few moments later. Bengkulu adalah salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera. Letak geografis Provinsi Bengkulu yang berada di jalur gempa menuntut masyarakat Bengkulu di masa lalu untuk beradaptasi dan berusaha membuat bangunan dengan arsitektur yang disesuaikan dengan kondisi tersebut. Kondisi geografis yang terletak di jalur gempa sangat berpengaruh pada desain rumah adat Bengkulu. Rumah adat Bengkulu yang dinamakan Bubungan 5 adalah rumah panggung yang didesain agar tahan terhadap guncangan gempa. Seperti rumah adat pada umumnya, nama Bubungan 5 diambil dari bentuk atapnya yang berbentuk limas dengan tinggi sekitar 3,5 meter. Selain itu, pada rumah ini terdapat banyak tiang yang berfungsi untuk menyangga bangunan rumah dan meredam guncangan gempa yang sering terjadi di wilayah ini. Rumah Bubungan 5 merupakan rumah panggung tinggi. Ketinggian ini dimaksud agar si pemilik rumah, seluruh anggota keluarganya, serta semua orang yang sedang berkumpul di rumah tersebut terhindar dari serangan binatang liar. Selain itu, model rumah panggung yang tinggi juga membuat penghuninya terhindar dari bencana banjir. Karena ketinggiannya, maka dibutuhkan tangga untuk masuk ke dalam rumah Bubungan 5. Anak tangga rumah tradisional Bengkulu selalu berjumlah ganjil, antara 7-13 disesuaikan dengan tinggi rumahnya. Hal ini mengikuti kepercayaan masyarakat Bengkulu yang percaya bahwa angka ganjil lebih baik untuk jumlah anak tangga masuk ke dalam rumah. Sementara itu, untuk menghindari gempa, maka rumah Bubungan 5 dibangun sedemikian rupa menggunakan 15 tiang penyangga yang masing-masing tingginya sekitar 1,7-1,8 meter. Tiang-tiang itu ditumpangkan di atas batu datar berukuran besar yang berfungsi sebagai peredam guncangan gempa. Batu juga dipilih karena dapat menghindari pelapukan tiang kayu jika bersentuhan langsung dengan tanah. Rumah Bubungan 5 terbuat dari kayu pilihan yang kuat, yaitu kayu medang kemuning. Kayu medang kemuning memiliki karakter lentur dan tahan lama, bahkan bisa bertahan hingga ratusan tahun. Bagian yang tak kalah penting dari rumah tradisional Bengkulu adalah bagian atapnya yang terbuat dari ijuk pohon enau atau pohon aren. Terkadang, masyarakat Bengkulu juga menggunakan sirap untuk atap. Sementara itu, bahan pembuatan lantainya menggunakan papan kayu yang diserut halus hingga nyaman untuk diduduki dan digunakan sebagai alas tidur. Nah, pada video kali ini, aku bakal ngejelasin tentang klasifikasi struktur kayu yang ada pada rumah adat Bengkulu. Tapi, sebelumnya ada yang tahu nggak sih kayu dan struktur kayu itu apa? Kayu adalah material alami yang berasal dari jaringan keras pohon, terdiri dari serat-serat selulosa yang diikat oleh lignin menjadikannya kuat dan fleksibel. Kayu banyak digunakan dalam konstruksi karena mudah dibentuk, memiliki daya tahan tinggi dan ketersediaannya yang melimpah. Terdapat berbagai jenis kayu seperti kayu keras dan kayu lunak yang dipilih sesuai kebutuhan. Kayu memiliki beberapa kelebihan penting dalam konstruksi, antara lain kekuatan dalam menahan gaya tekan dan tarik, ringan hingga mudah diangkut dan dikerjakan, serta mampu menyerap getaran, menjadikannya ideal untuk membangun di daerah rawan gempa. Selain itu, kayu juga memiliki sifat isolasi termal yang baik, membantu menjaga suhu bangunan tetap stabil. Sebagai bahan ramah lingkungan, kayu dapat diperbarui dan terurai secara alami, dengan jejak karbon yang lebih kecil dibanding material lain seperti baja atau beton. Sedangkan struktur kayu adalah sistem konstruksi bangunan yang menggunakan kayu sebagai bahan utama untuk elemen struktural, seperti kolom, balok, kuda-kuda, dan rangka atap. Kolom kayu berfungsi sebagai elemen vertikal yang menopang beban dari lantai dan atap dan mentransfernya ke fondasi. Balok kayu sebagai elemen horizontal
menyalurkan beban ke kolom dan membantu menjaga stabilitas bangunan. Kuda-kuda kayu membentuk struktur atap, menahan beban atap dan mendistribusikannya ke balok dan kolom di bawahnya. Dinding pengisi dari kayu dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan bangunan terhadap beban horizontal seperti angin atau gempa. Fondasi kayu, meskipun tidak selalu digunakan, dapat terdiri dari tiang-tiang kayu yang ditanam ke dalam tanah. Meskipun struktur kayu termasuk fleksibilitas desain, ketahanan terhadap gempa, kemampuan untuk diperbarui, serta estetika alami yang ramah lingkungan, struktur kayu sering ditemui dalam rumah adat dan bangunan tradisional lainnya, menunjukkan penggunaan efisien dan berkelanjutan dalam konstruksi. Rumah adat Bengkulu menggunakan rangka kayu. Rangka kayu berfungsi sebagai kerangka utama bangunan. Sistem rangka ini terdiri dari kolom, balok, dan balok penopang yang terhubung satu sama lain, membentuk rangka bangunan yang kokoh dan fleksibel terhadap gaya luar seperti angin atau gempa. Dalam rumah adat Bengkulu, sambungan kayu menggunakan teknik sambungan tradisional tanpa paku atau logam. Adapun sambungan yang digunakan pada rumah adat Bengkulu ini salah satunya adalah sambungan pasak, di mana kayu dihubungkan dengan pasak kayu yang dipukul masuk ke dalam lubang yang dibuat pada kayu lainnya. Selanjutnya, sambungan lidah dan alur. Pada sambungan ini, satu bagian kayu memiliki tonjolan atau yang disebut dengan lidah dan bagian lainnya memiliki alur. Ketika disatukan, ini memberikan kekuatan dan kestabilan tambahan. Selanjutnya, sambungan jepit. Pada sambungan ini, bagian ujung balok kayu dibuat menonjol atau biasa disebut dengan tenon, dan ujung kolom atau balok lainnya dibuat cekungan atau biasa disebut dengan mortis. Tenon dimasukkan ke dalam mortis seringkali diperkuat dengan pasak kayu. Keuntungan sambungan kayu tradisional adalah sistem sambungan tradisional ini memungkinkan bangunan lebih fleksibel dan tahan gempa, karena struktur kayu dapat bergerak sedikit saat ada tekanan eksternal. Tipe struktur kayu yang digunakan pada rumah adat Bengkulu adalah struktur tiang dan balok, dan juga struktur konstruksi panggung. Tipe struktur tiang dan balok terdiri dari kolom-kolom kayu vertikal yang menopang balok horizontal di atasnya. Kolom kayu berfungsi menahan beban vertikal dari atap dan lantai, sementara balok horizontal menyalurkan beban ke kolom dan memberikan kestabilan struktural. Sedangkan struktur konstruksi panggung rumah adat Bengkulu biasanya berbentuk rumah panggung, di mana lantai bangunan ditinggikan di atas tanah menggunakan tiang kayu. Struktur ini bertujuan untuk melindungi rumah dari banjir, binatang buas, dan kelembapan tanah. Keunggulan teknik panggung adalah konstruksi panggung ini juga membantu sirkulasi udara di bawah rumah, yang membantu menjaga rumah tetap sejuk dan mengurangi kelembapan. Sedangkan, pada rangka atap rumah adat Bengkulu biasanya berbentuk pelana atau limasan, dengan kemiringan yang curam untuk mengalirkan air hujan dengan cepat. Bagian atasnya ditutup dengan bahan-bahan alami seperti daun rumbia, ijuk, atau sirap kayu. Rangka atap memiliki elemen penting seperti kuda-kuda kayu, gording dan usuk, dan juga reng. Kuda-kuda kayu merupakan rangka utama yang menahan beban atap. Kuda-kuda biasanya terbuat dari kayu kuat. Sedangkan gording adalah balok horizontal yang diletakkan melintang di atas kuda-kuda. Sementara usuk adalah balok yang diletakkan di atas gording, berfungsi sebagai tempat tumpuan bahan atap. Selanjutnya, reng adalah kayu kecil yang diletakkan melintang di atas usuk, tempat di mana bahan penutup atap seperti ijuk atau sirap ditempelkan. Struktur atap kayu yang kokoh dirancang untuk menahan beban angin dan hujan yang kuat, serta memberikan perlindungan yang baik terhadap cuaca tropis. Selanjutnya, tiang atau kolom kayu pada rumah adat Bengkulu berfungsi sebagai elemen vertikal yang menahan seluruh beban bangunan termasuk atap, dinding, dan lantai. Pada rumah adat Bengkulu, tiang-tiang ini sering terbuat dari kayu keras yang ditanam sebagai ke dalam tanah atau ditempatkan di atas batu pondasi sebagai alas tiang. Tiang-tiang ini berperan dalam mendistribusikan beban bangunan ke pondasi dan tanah di bawahnya. Posisi tiang dirancang secara simetris untuk menjaga kestabilan bangunan. Seperti tiang utama, terletak di bagian tengah bangunan untuk menopang beban utama atap dan lantai. Sedangkan tiang penyangga, tiang tambahan yang diletakkan di sekitar bangunan untuk menopang balok horizontal dan menjaga kestabilan dinding. Selanjutnya, umpak pada rumah adat Bengkulu merupakan elemen pondasi tradisional berbentuk batu datar yang berfungsi menopang tiang utama rumah panggung.
Dibuat dari batu alam yang kuat, umpak melindungi tiang kayu dari kelembapan tanah, mencegah pelapukan dan menyerap guncangan gempa, sehingga memberikan stabilitas dan fleksibilitas pada struktur. Tiang kayu biasanya diletakkan langsung di atas umpak dengan sambungan sederhana atau menggunakan pasak untuk mencegah pergeseran. In a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, "My God, that's tough." She stood him up.